Pasukan Rusia menghancurkan sebuah pos komando drone milik Angkatan Bersenjata Ukraina setelah lokasinya terbongkar akibat tindakan ceroboh seorang tentara Ukraina. Menurut laporan saluran Telegram pro-Rusia, Siberian Union, tentara tersebut keluar dari persembunyian demi mengambil foto untuk media sosial, yang kemudian membantu pasukan Rusia mengidentifikasi dan menyerang posisi strategis itu. Insiden ini kembali menyoroti risiko penggunaan media sosial di zona konflik, terutama oleh personel militer yang tidak menyadari dampak keamanan dari unggahan mereka. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai insiden tersebut, namun laporan ini telah menjadi sorotan di kalangan analis pertahanan dan keamanan dunia maya. Video diunggah 18 Juli 2025. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Ukraina pada Selasa hingga Rabu 16 Juli 2025 dini hari. Sedikitnya 400 drone dan 1 rudal digunakan untuk menyerang sejumlah kota, termasuk kampung halaman Presiden Zelensky. Serangan ini disebut sebagai yang terbesar pekan ini dan menyebabkan kerusakan serius. Sebagian wilayah bahkan mengalami pemadaman listrik dan air. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa 345 drone berhasil dicegat. Namun, 15 orang terluka akibat serangan yang menyasar infrastruktur energi. Wali kota Kharkiv mengatakan kota tersebut diserang 16 kali hanya dalam waktu 14 menit. Operasi penyelamatan masih berlangsung di sejumlah lokasi terdampak. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengumumkan bantuan sistem rudal Patriot ke Ukraina melalui NATO. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Juli menyebut total 131 kontak senjata terjadi di sepanjang garis depan sejak pagi hari. Pertempuran intens tercatat di arah Pokrovsky. Rusia melancarkan 48 kali serangan terhadap pasukan Ukraina di berbagai wilayah, termasuk Poltavka, Novotoretse, dan Pokrovska. 3 pertempuran di wilayah ini masih berlangsung. Di arah Limansk, 18 kontak senjata di arah Kramatorsk dan Torets, serangan bertubi-tubi Rusia dilaporkan berhasil ditahan. Arah utara Slobozhansk dan selatan Slobozhansk juga tidak luput dari gempuran Rusia. Di wilayah Vovchansk, Zelene, dan Staritsia, Rusia menyerang posisi Ukraina 9 kali. 2 pertempuran di wilayah ini masih berlangsung. Sementara di arah Kupiansk dan Siversk, pasukan Ukraina menghentikan beberapa serangan ofensif Rusia. Ukraina mencatat keberhasilan menahan serangan Rusia di berbagai sektor, termasuk keberhasilan batalion pengintaian terpisah ke 140 dan brigade pertahanan teritorial terpisah ke 105 menghancurkan kekuatan lawan secara signifikan. Di tengah meningkatnya intensitas serangan, pasukan pertahanan Ukraina menembak jatuh 36 drone serang musuh hari ini. Presiden Volodymyr Zelensky menekankan pentingnya peningkatan produksi senjata dalam 6 bulan ke depan untuk mendukung garis depan. Zelensky menargetkan 50% dari total senjata yang digunakan berasal dari produksi dalam negeri. Di sisi lain, Rusia kini terpaksa menggunakan kapal-kapal kecil untuk melindungi instalasi mereka di Laut Hitam, menandakan meningkatnya tekanan dari pihak Ukraina, demikian dilansir militer Ukraina. Militer Rusia total kehilangan 1.039.830 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angka tersebut mencakup 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Putin juga kehilangan 3 tank, 47 sistem artileri, 135 drone ditembak jatuh dan 111 kendaraan pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia sudah kehilangan 11.032 tank, 23.005 kendaraan tempur lapis baja, 55.494 kendaraan dan tangki bahan bakar, 30.485 sistem artileri, 1.441 sistem roket peluncur ganda, 1.197 sistem pertahanan udara, 421 pesawat terbang, 340 helikopter, 46.549 pesawat tanpa awak, 3.491 rudal jelajah, 28 kapal dan perahu, serta 1 kapal selam.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.